Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Satria Fadli Fajari, NPM 10070317036. Izin mempresentasikan tentang tugas akhir yang berjudul identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan wisata religi di kawasan Masjid Jaya, Tasikmalaya, wilayah studi Masjid Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk outline itu ada pendahuluan, metodologi, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang terakhir itu kesimpulan. Pendahuluan. Untuk Indonesia memiliki pariwisata sampai daya tarik pengunjung bagi domestik maupun mancanegara. Jadi pengolahan itu dapat berkembang antara wisata ataupun pariwisata dan dapat kemudahan menambahkan wisata baru. Jadi di tujuan wisata ini agar manusia itu tercapai oleh tidak lepas dengan agamanya sesuai Undang-Undang tahun 2009 tentang dua jenis wisata ini. Untuk pendahuluan ini ada Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki ciri khas 1000 pesantren di Indonesia ataupun khususnya di Tasikmalaya. Jadi di Tasikmalaya ini sekitar 795 pesantren khusus Tasikmalaya ini di mana sesuai leluhurnya Ki Haji Zainal Mustafa yang bertujuan untuk memiliki visi yaitu yang religius, maju dan mandiri. Jadi Masjid Agung Manujaya ini memiliki ciri khas struktur keeropaan keunikannya. Jadi di masjid ini memiliki keunikan, sudah termasuk keunikan tetapi belum kuat ataupun lebih ke penghambat terutama strategis pemasarannya. Jadi di rumusan dan tujuan ini yang pertama rumusan yaitu tentang apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan agar meningkatkan kawasan wisata religi Masjid Agung Manujaya ini. Jadi untuk tujuan ini ambil dari tentang apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan agar meningkatkan kawasan wisata religi Masjid Agung Manujaya berbasis A4 tentang atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan anjliki. Metodologi. Jadi di metodologi ini mengambil teknik riset atau gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jadi itu kuesioner dan wawancara. Untuk ini menggunakan sampling kuesioner di Masjid Agung Manujaya dan mengutip dari buku statistika dasar. Jadi menggunakan rumus Lovin. Jadi populasinya itu N besar 279 itu tuh orang selama 1 minggu dan toleransi kesalahan sebesar E kecil 1% dan jumlah sampling yang dicariin itu sekitar 73,6 ataupun di rata-ratain jadi 74. Jadi hasilnya itu minimal sesuai peneliti itu pengen sekitar 75 orang. Hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di tabel ini khusus kuesioner pengunjung ada 17 variabel, yang 1 sampai 5 yang pertama, yang kedua itu ada dari 6 sampai 12, yang terakhir itu ada 13 sampai 17. Jadi di ini tuh ada sampai 1 sesuai kuesioner khusus pengunjung doang. Jadi yang variabel pertama itu ada 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16 yaitu faktor 1 dan 2 karena nilai korelasinya faktor 1 sampai 2 itu lebih besar dari faktor 1. Dan untuk variabel 2 itu ada 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17 keandalaan. Jadi itu 1 sampai 2 itu lebih besar ke arah sampai 2 faktor 2. Korelasinya paling besar di faktor 2. Jadi intinya itu ada 2 faktor. Yang faktor pertama itu ada di tabel 2 yaitu amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Jadi masing-masing kuesioner ini itu lebih tertinggi itu nomor cukup nomor 7. Jadi di ini tuh lebih ke arah mengarahkan antara pendukung dan penghambat. Jadi dapat dikembangin atau ditingkatkan kembali atas pendukung dan penghambat dari amenitas ini, atraksi, aksesibilitasnya ini. Jadi untuk nomor kedua itu sama yang seperti nomor 1 itu lebih ke arah cukup tapi mengarahkan pendukung, tapi pertahankan keseimbangan pendukung dan penghambat, khususnya mengarahkan pendukung terhadap wisata religi ini. Tetapi lihat lagi penghambatnya juga, jangan sampai ditinggalkan. Jadi di tabel 3 ini dari komponen transformasi infrastruktur menunjukkan bahwa pada komponen 1 sampai 2 ini korelasinya adalah sekitar lebih dari 0,5. Apakah 2 faktor ini terbentuk jadi dapat ke arah 2 variabel yang dapat dianalisis ini. Dari wawancara ini dilihat tadi ada 7 pertanyaan. Jadi kesimpulan ini untuk kuesioner itu, khusus kuesioner itu lebih ke arah fokus pendukung, tetapi itu intinya mah cukup tapi mengarahkan mendukung. Untuk kesimpulan wawancara ini itu mengarahkan penghambat terutama di daya dananya itu dari Kabupaten Tasikmalaya karena tanggung jawab Tasikmalaya juga.
Jadi kesimpulan ini, jadi mengarahkan faktor menghambat juga sama untuk keseluruhan kesimpulan juga dari output kuesioner atau wawancara ini lebih ke arah permasalahan juga ataupun penghambat. Jadi sudah berkembang dan sudah menjadi misalnya lagi, tetapi lagi kepada kendalanya dari tadi tempat yang kekurangan dana untuk memasukkan sampai beberapa tempat terkendala sampai saat ini belum selesai ataupun masih direnovasi. Kesimpulan keseluruhan. Jadi di pengolahan ini masih belum diharapkan pada pengolahan wisata religi dengan berbagai indikator aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary atau pengolahan. Jadi secara bangunan zaman Belanda ini dan taman lengkap jumlah sarana transportasi yang dapat digunakan. Tetapi menurut saya, menurut penulis ini saya pribadi, Masjid Agung Manonjaya ini masih belum dikatakan sebagai objek wisata religi dikarenakan faktor-faktor tersebut dan landasan hukum sebagai acuan pengembangan sebagai objek wisata religi ini belum dilakukan secara semaksimal mungkin ke arah wisata religi karena beberapa dari penghambatnya juga. Sekian dari saya pribadi, mohon maaf atas kekurangan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.